Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agusti Ayu Putri Indasanti dengan NIM 2517051126 dari kelas 2K Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai 10 soal UTS berserta jawaban yang telah saya buat. Baik, yang pertama di sini soal yang pertama yaitu mengenai Brahma Widya. Kasusnya, seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahma dalam Brahma Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Untuk jawabannya yaitu, konsep Brahman dalam Brahma Widya dapat dijelaskan secara rasional sebagai realitas tertinggi yang menjadi sumber dari segala sesuatu, bukan sebagai Tuhan personal yang terbatas oleh bentuk dan juga sifat. Brahman lebih tepat dipahami sebagai prinsip dasar keberadaan yang melampaui ruang dan waktu, mirip dengan konsep ultimate reality. Dalam sains, dikenal hukum-hukum alam seperti energi dan gravitasi yang mengatur keteraturan semesta, dan Brahman dapat dipahami sebagai landasan terdalam dari keteraturan tersebut. Sains bekerja pada wilayah empiris yang dapat diuji, sedangkan Brahman berada pada ranah metafisik yang menjawab pertanyaan tentang asal-usul dan makna kehidupan. Selain itu, dalam ajaran agama Hindu dikenal dengan konsep Nirguna Brahman atau tanpa sifat dan Saguna Brahman dengan sifat sebagai cara memahami Tuhan secara filosofis maupun praktis. Soal yang kedua yaitu mengenai catur purusa arta. Kasusnya, seorang pengusaha muda sukses secara materi atau arta, tetapi kehidupannya penuh konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep catur purusa arta. Bagaimana seharusnya keseimbangan antara dharma, arta, kama, dan moksa diterapkan? Untuk jawabannya yaitu kasus pengusaha yang sukses secara materi tetapi mengalami konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual menunjukkan adanya ketidakseimbangan hidup. Dalam konsep catur purusa arta terdapat 4 tujuan hidup yaitu dharma, arta, kama, dan moksa yang harus dijalankan secara seimbang. Nah, dalam kasus ini, arta terlalu dominan tanpa dilandasi dengan dharma, sehingga keputusan yang diambil mungkin mengabaikan nilai etika dan hubungan sosial. Selain itu, kurangnya perhatian pada kama dalam arti kebahagiaan yang sehat serta tidak adanya orientasi pada moksa menyebabkan kekosongan makna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan materi tidak selalu menjamin kebahagiaan batin. Solusinya adalah menyeimbangkan keempat unsur tersebut untuk memperoleh arta secara benar, menikmati hidup secara bijak, menjaga etika, serta mengarahkan hidup pada tujuan spiritual agar tercipta kehidupan yang harmonis dan bermakna. Soal yang ketiga yaitu mengenai pancayatnya. Kasusnya, di sebuah desa di Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacara yatnya karena dianggap membuang waktu dan biaya. Pertanyaannya, jelaskan makna pancayatnya dan bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tentang relevansi yatnya dalam kehidupan modern. Jawabannya yaitu, pancayatnya adalah 5 bentuk pengorbanan suci yang meliputi dewayatnya, fitrayatnya, resiyatnya, manusiayatnya, dan butayatnya yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, leluhur, guru, sesama, dan juga alam. Maknanya tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur, tanggung jawab, dan kesadaran moral. Dalam kehidupan modern, setiap yatnya memiliki relevansi, seperti dewa yatnya sebagai hubungan spiritual, fitrayatnya sebagai bakti kepada keluarga, resiyatnya sebagai penghormatan terhadap ilmu, manusiayatnya sebagai kepedulian sosial, dan butayatnya sebagai keseimbangan dengan alam. Untuk generasi muda, yatnya perlu dipahami sebagai nilai hidup, bukan sekadar upacara. Esensinya adalah ketulusan sehingga dapat diwujudkan dalam tindakan sederhana seperti berdoa, membantu orang lain, dan menjaga lingkungan. Soal yang keempat mengenai Awatara dan orang suci. Kasusnya, seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan sekarang. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Awatara dan peran orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern?
Untuk jawabannya, kisah Awatara seperti Rama dan Krishna sering dianggap mitos karena dipahami secara harfiah, padahal mengandung makna filosofis yang mendalam. Awatara merupakan simbol hadirnya kebenaran dan keadilan ketika Dharma mengalami kemerosotan. Rama melambangkan integritas, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap kebenaran, sedangkan Krishna menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdasan dalam menghadapi konflik kehidupan. Nah, selain itu, orang suci juga berperan sebagai teladan nyata yang menunjukkan bagaimana nilai Dharma diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap yang jujur, pengendalian diri, dan kasih sayang. Dalam konteks modern, konsep ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menghadirkan nilai kebaikan dalam dirinya. Lalu soal yang kelima yaitu mengenai yoga. Kasusnya, seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritual. Nah, pertanyaannya, analisis praktik yoga tersebut berdasarkan ajaran agama Hindu, bagaimana integrasi antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam yoga yang benar? Untuk jawabannya, yoga bukan sekadar olahraga, tetapi proses penyatuan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, banyak orang yang hanya mempraktikkan asana atau gerakan fisik, padahal yoga mencakup tahapan lain seperti yama atau etika, niyama atau disiplin, pranayama atau nafas, dan dhyana atau meditasi. Nah, jika hanya berfokus pada fisik, manfaatnya terbatas dan tidak akan menyentuh akar masalah seperti stres. Dengan praktik yang utuh, yoga dapat membantu menyeimbangkan kondisi fisik, mental, dan juga spiritual. Tubuh menjadi sehat, pikiran menjadi lebih tenang, dan kesadaran diri akan meningkat. Nah, dengan demikian, yoga bukan hanya sarana kebugaran, tetapi juga jalan menuju ketenangan batin dan keseimbangan hidup. Soal yang keenam yaitu mengenai Gayatri Sadhana. Kasusnya, seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri tetapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukannya sebagai rutinitas. Pertanyaannya, jelaskan makna Gayatri Mantra dan bagaimana praktik Gayatri Sadhana yang benar dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Jawabannya, Gayatri Mantra merupakan doa luhur untuk memohon pencerahan dan kejernihan pikiran. Jika dilantunkan tanpa pemahaman, praktik ini akan menjadi mekanis dan kurang memberikan dampak. Gayatri Sadhana yang benar harus dilakukan dengan cara memahami maknanya, memiliki konsentrasi, ketulusan, dan dilakukan dengan cara yang konsisten. Nah, mantra ini bertujuan untuk menerangi pikiran agar mampu membedakan yang benar dengan yang salah. Dengan penghayatan yang mendalam, praktik ini dapat meningkatkan kesadaran spiritual, menenangkan pikiran, dan membantu seseorang untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Soal yang ketujuh yaitu mengenai Pancasrada. Kasusnya, seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dalam konsep Pancasrada, bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan punarbawa? Jawabannya, krisis kepercayaan terhadap karma dan reinkarnasi sering terjadi ketika seseorang menghadapi musibah dan tidak memahami hukum kehidupan secara utuh. Dalam Pancasrada, karma pala adalah hukum sebab akibat yang tidak selalu terlihat secara langsung karena hasilnya bisa muncul dalam jangka yang panjang atau di kehidupan berikutnya. Punarbawa menjelaskan bahwa kehidupan adalah proses berkelanjutan bagi jiwa untuk belajar dan juga berkembang. Oleh karena itu, penderitaan tidak hanya dilihat sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pembelajaran. Pemahaman ini akan membantu seseorang untuk melihat kehidupan secara lebih luas dan tidak mudah kehilangan keyakinan. Soal yang ke-8 yaitu mengenai catur marga. Kasusnya, dua orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, satu melalui pelayanan sosial dan satu lagi melalui meditasi. Pertanyaannya, jelaskan konsep catur marga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran agama Hindu. Jawabannya, catur marga mengajarkan 4 jalan menuju Tuhan yaitu Bhakti Marga atau pengabdian, Karma Marga atau tindakan, Jnana Marga atau pengetahuan, dan Raja Yoga atau meditasi.
Perbedaan cara mendekatkan diri kepada Tuhan seperti melalui pelayanan sosial atau meditasi bukanlah pertentangan, melainkan bentuk keberagaman jalan spiritual. Nah, dalam ajaran agama Hindu, setiap individu bebas memilih jalan yang sesuai dengan karakter dan kemampuannya. Semua jalan tersebut benar selama dilakukan dengan tulus dan berdasarkan dharma, karena tujuannya sama, yaitu mencapai kesadaran spiritual yang tinggi atau moksa. Nah, soal yang kesembilan yaitu mengenai kitab suci agama Hindu. Kasusnya, seorang siswa hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran agama Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Pertanyaannya, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital. Jawabannya, kitab suci seperti Weda dan Bhagavad Gita merupakan sumber utama ajaran agama Hindu yang memberikan pedoman hidup yang lengkap mencapai aspek spiritual, etika, dan juga filsafat. Nah, jika mengandalkan media sosial saja dapat menyebabkan pemahaman yang dangkal atau bahkan salah tafsir karena informasi sering tidak lengkap. Nah, oleh karena itu, kitab suci harus menjadi dasar utama, sementara media digital digunakan sebagai sarana pendukung. Selain membaca, pemahaman juga perlu melalui refleksi dan penerapan dalam kehidupan, agar ajaran tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang nyata. Nah, soal yang ke-10 yaitu mengenai integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Kasusnya, seorang pelajar cerdas secara akademik tetapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua. Pertanyaannya, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep dharma, yoga, dan srada, dan bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu. Jawabannya, pelajar yang cerdas tetapi tidak jujur menunjukkan ketidakseimbangan antara kecerdasan intelektual dan juga karakter. Dalam ajaran agama Hindu, Dharma memberikan pedoman tentang benar dan salah. Yoga membantu mengendalikan pikiran dan tindakan, sedangkan Srada memperkuat keyakinan terhadap nilai kebenaran. Nah, ketiganya ini saling melengkapi dan membentuk karakter yang utuh. Tanpa Dharma, ilmu dapat disalahgunakan. Tanpa yoga, seseorang sulit mengendalikan diri, dan tanpa Srada tidak ada kesadaran akan konsekuensi. Nah, oleh karena itu, pendidikan seharusnya tidak hanya menekankan kecerdasan, tetapi juga pembentukan moral dan spiritual. Baik, sekianlah pemaparan atau presentasi mengenai 10 soal UTS beserta jawaban dari saya. Untuk itu, saya tutup dengan terima kasih dan saya memohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.